Selamat pagi jemaat terkasih. Pada hari ini kita akan memperingati hari Pentakosta. Seyogyanya kita sekaligus memberikan persembahan syukur tahunan. Namun dalam kondisi saat ini, persembahan syukur tahunan akan diundur ke tanggal 23 Agustus bertepatan dengan HUT GKI. Mari kita mempersiapkan diri kita dalam waktu hening. Kita saat teduh. Saya undang jemaat untuk berdiri. Ibadah Pentakosta ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat terkasih, karya roh tidak dapat dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Seperti yang dituturkan firman-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di hari Pentakosta ini, mari kita kobarkan semangat Roh Kudus yang tanpa batas menghadirkan damai sejahtera di bumi. Datangnya Roh Kudus masuki hidupku. Beri apimu, beri sinarmu, datang, oh datang dan berkata di hatiku, datangnya Roh Kudus dalam hidupku. Kaulah penolongku, kaulah penghiburku, perisaiku, pembimbingku. Roh Yesus Kristus dari tahta yang mulia, datangnya Roh Kudus dalam hidupku.
Jemaat yang Tuhan kasihi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang pemurah, Engkau mengetahui keberadaan kami yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Ampunilah kami ya Tuhan, murnikan kami dengan darah-Mu. Karuniakan Roh Kudus untuk menuntun kami hidup dalam kebenaran, sehingga kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dengarkanlah berita anugerah. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 2. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mendamaikan kita dengan diri-Nya. Marilah kita saling berdamai satu dengan lainnya. Damai Tuhan beserta kita. Apinya berkobar dalam hatiku, kukira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku, apinya berkobar dalam hatiku.
selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur, kami boleh sungguh-sungguh diajak bersama untuk mengingat kembali hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun dan boleh sungguh-sungguh berkarya di tengah dunia ini. Kami merindukan saat ini melalui firman-Mu. Kami boleh merenungkannya. Kami boleh sungguh-sungguh menghayatinya. Sehingga kami boleh memaknai hidup kami di dalam karya Roh Kudus melalui kami. Karena itu biarlah Roh Kudus juga boleh beracara di dalam kami. Menolong kami mengartikan firman dengan benar. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh beroleh berkat daripada firman-Mu. Boleh disegarkan jiwa kami. Boleh dibangunkan semangat kami di dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah firman itu boleh sungguh-sungguh mengisi relung hati kami. Boleh menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan. Kami sedia untuk mendengar. Bersabdalah atas setiap kami. Juga melalui hamba-Mu. Biarlah segala yang benar, segala yang sungguh-sungguh hendak Kau nyatakan, itulah yang boleh diberitakan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab.
Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, Ilmu ke bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekalian yang Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang. Di situ berlayarlah kapal-kapal, Leviathan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, Ilmu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, Ilmu ke bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi dipungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, Ilmu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, Ilmu ke bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergentar, gunung yang Ia sentuh pun berasa. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku menikmati
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap mereka yang mendengar firman dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, tidak selalu segala sesuatu akan mengalir seperti biasa. Hari kemarin, hari ini, besok, lusa, dan seterusnya akan masuk dalam rutinitas biasa. Saya yakin suatu saat dalam hidup kita akan diperhadapkan dengan suatu hal yang baru, yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Seperti saat ini. Ketika tiba-tiba kita dikagetkan di awal tahun bahwa ada virus corona dan bahkan kita harus berhadapan dengan pandemi yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Sebetulnya bicara tentang virus, ada begitu banyak virus. Orang Indonesia penuh dengan masa-masa di mana kita berhadapan dengan virus. Ada DBD, ada cacar air, ada berbagai macam penyakit yang bisa muncul kapan saja. Tapi ketika ini menjadi mendunia dan menyebar ke seluruh pelosok dunia ini, itu sesuatu yang belum pernah mungkin kita hadapi. Tapi saudara-saudara, tidak hanya soal pandemi itu sendiri, tapi bagaimana setiap kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang baru. Biasanya kita beraktivitas rutin, keluar rumah, tiba-tiba kita harus berada di rumah, lebih banyak di rumah. Dan saudara-saudara, kalau kita mau di rumah saja, maka kita harus mencari alat untuk kita bisa berkomunikasi. Saudara-saudara, ini juga hal yang baru bagi saya. Sudah biasa menggunakan komputer, tetapi jarang sekali melakukan interaksi online. Tetapi dalam konteks saat ini, itu sesuatu yang harus dikerjakan, harus dilakukan, supaya kita terus bisa menjalani aktivitas kita. Dan karena itu harus mencari segala cara menyiapkan diri, melatih diri untuk terbiasa dengan teknologi. Melakukan video dan juga melakukan meeting-meeting online. Ada katekisasi online yang dilakukan, ada ibadah-ibadah komisi, ada rapat online, PMJ online, persiapan guru sekolah minggu online, dan juga banyak hal yang lain. Dulu tidak pernah dilakukan. Tapi sekarang mau tidak mau kita membiasakan diri, mau tidak mau kita melatih diri kita supaya semua hal bisa terus berlangsung. Saudara-saudara, peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, adalah betul-betul hal yang baru dalam kehidupan para murid.
Sebelumnya mereka sudah lama bergaul erat dengan Yesus, kurang lebih 3 tahun hidup bersama Yesus, berada bersama Yesus, melayani bersama Yesus. Namun mereka belum mengenal Roh Kudus atau Roh Allah yang dijanjikan oleh Yesus untuk menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Sebelum Yesus naik ke surga dalam Yohanes 14, dia sudah berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Saudara, seperti apa Roh itu? Mereka belum melihat. Mereka belum mengenalinya. Dan karena itu ketika pada hari Pentakosta para murid sedang berkumpul di satu tempat, pada saat itulah mereka dikagetkan ketika mereka mendengar tiupan angin keras. Dan kemudian muncullah lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala mereka. Satu tanda yang belum pernah mereka alami. Tanda itu mau menunjukkan kekuatan, keagungan, dan kekudusan Roh Kudus yang berasal dari Allah. Saudara, Roh itu turun ke atas kepala para rasul. Tapi bukan hanya kepada 12 rasul. Tetapi juga ke atas semua orang yang saat itu berkumpul bersama-sama dengan para rasul. Saudara-saudara, ketika Yesus mau naik ke sorga, ada orang-orang percaya yang berkumpul, kurang lebih 120 orang. Dan mereka itulah yang berdiam bersama dengan para rasul, menantikan Roh itu turun. Dan ketika Roh itu sudah turun atas mereka, kemudian mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Bahasa-bahasa asing, bukan bahasa Aram, bukan bahasa Yunani yang biasa mereka dengar, tapi bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang berasal dari berbagai negara yang pada waktu itu berkumpul di Yerusalem. Saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana mungkin para murid Yesus yang adalah orang Galilea sederhana, adalah para nelayan, orang-orang sederhana yang biasa berbahasa Aram, berbahasa Ibrani, kemudian tiba-tiba pada saat itu mereka bisa berbahasa Mesir, Libya, Romawi, bahkan bahasa Arab. Kok bisa? Mereka tidak pernah belajar. Mereka tidak pernah keluar negeri, keluar dari daerah Yudea dan Galilea. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Itulah sebabnya dalam firman Tuhan dikatakan orang mengira bahwa para murid ini mabuk. Tentu saja mereka tidak mabuk. Tetapi Roh Kudus menolong mereka untuk bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Karena itu Petrus berbicara mewakili para rasul, mengatakan sudah dinubuatkan dalam kitab Yoel bahwa Allah akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang sehingga mereka bernubuat. Saudara-saudara, itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Para murid yang diberdayakan, dimampukan oleh Roh itu bukan hanya 12 orang murid. Tetapi para murid yang diberdayakan itu adalah 120 orang yang menyaksikan Yesus naik ke sorga dan kemudian terus-menerus bersekutu dengan para rasul. Dan bagaimana Roh itu bekerja? Yohanes 7 ayat 38 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, itulah yang terjadi, apa yang Yesus nubuatkan terjadi pada hari Pentakosta. Ketika Roh itu hadir,
Roh itu bernaung, roh itu tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Yesus. Para rasul dan orang-orang percaya yang berkumpul saat itu. Dan bagaimana roh itu mengalir di dalam mereka. Mengalir dalam arti mempengaruhi, mengalir dalam arti menguasai mereka, mengalir dalam arti membuat mereka memiliki kekuatan yang lebih, yang sebelumnya tidak mereka miliki, tetapi kemudian mereka diberdayakan untuk bisa berkata-kata, untuk bisa menceritakan tentang siapa itu Tuhan kepada orang banyak. Karena itu saudara-saudara, pada hari Pentakosta juga disebut lahirnya gereja Tuhan. Karena keselamatan jelas dinyatakan bukan hanya kepada satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi, tetapi kepada seluruh bangsa. Pada saat itu berkumpul orang-orang dari seluruh negeri. Dan pada saat itu mereka mendengar kisah tentang siapa itu Yesus. Karena itu saudara-saudara, semua orang percaya dikaruniai kuasa Roh Kudus untuk bisa menceritakan, untuk bisa berbicara tentang Yesus yang mati dan bangkit. Sehingga Injil tersebar ke seluruh dunia. Bahwa orang-orang yang berasal dari negeri-negeri yang lain itu akan kembali ke negerinya. Dan mereka akan menyebarkan, menceritakan kembali apa yang mereka alami. Itulah sebabnya Injil akan tersebar. Tidak hanya di Yerusalem, Yudea, Samaria, tetapi sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, inilah indahnya Pentakosta yang kita rayakan saat ini. Saudara dan saya diingatkan bahwa ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tetapi ada Roh Kudus yang bekerja. Tetapi cara Roh Kudus bekerja adalah cara yang mungkin seringkali tidak kita sadari. Seringkali tidak kita mengerti. Karena Roh Kudus bekerja, mengalir dan mendorong kita, mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu. Yang tentunya menjadi buah-buah karya Roh Kudus. Karena buah roh adalah kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itulah yang akan dinyatakan ketika Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan seseorang. Maka orang akan bisa melihat buahnya. Orang akan bisa melihat tandanya. Saudara-saudara, pada saat pandemi sekarang ini, ketika kita semua berada di dalam ketidakpastian, ketidakmengertian, sama-sama menunggu apa yang akan terjadi kemudian. Saya meyakini bahwa Tuhan terus bekerja. Tuhan tidak tinggal diam. Dia memakai Roh Kudusnya untuk menggerakkan banyak orang. Untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ketika kita tidak bisa hanya mengandalkan harta kita. Ketika kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuasaan kita. Ketika kita tidak bisa hanya mengandalkan relasi-relasi kita. Saat ini semua orang menyadari kita membutuhkan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu menjadi hal yang penting di masa saat ini. Sebab itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Untuk kita bisa melangkah ke depan. Saudara-saudara, saya mendengar kesaksian seorang pilot. Kapten yang pernah lolos dari peristiwa gempa di Palu pada September 2018. Kita ingat ada gempa di Palu yang cukup besar. Dan detik-detik terakhir seorang pilot menerbangkan pesawatnya hanya dalam hitungan detik. Dia bisa menyelamatkan semua orang dalam pesawatnya dan mendarat dengan aman di tujuan. Pilot yang sama, namanya Ricoseta Mavella, yang pernah mengalami penyelamatan Tuhan di tahun 2018. Kemudian dia bersaksi. Dia mengalami juga pengalaman bagaimana dia terpapar oleh virus COVID-19.
setelah dia terbang dari Jeddah, kurang lebih sekitar pertengahan Maret, maka dia mengalami rasa yang tidak enak dan dia mulai berpikir jangan-jangan dia kena virus COVID-19. Dan pada akhirnya dia mengalami sakit yang semakin tidak berhenti, semakin tidak bisa memakai obat-obat biasa pun tidak mempan. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit, akhirnya dia diisolasi dan dia mengalami saat-saat yang mungkin dia mengatakan hampir beberapa kali saya berpikir inilah akhir kehidupan saya. Tetapi saudara-saudara, ketika dia berada di saat-saat yang kritis itu, justru dia mendengar suara Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam dia didorong untuk mendoakan orang-orang yang lain yang kritis yang ada di ruangan isolasi itu. Ada banyak orang di kiri dan kanan dia yang sama-sama kritis, yang sama-sama berjuang untuk tetap hidup. Dan saudara-saudara, di saat dia sendiri sedang lemah, dia memberanikan diri, dia menawarkan untuk mendoakan orang-orang di kanan dan kirinya. Menceritakan tentang Kristus. Dan dia bersyukur bahwa dia punya kesempatan itu. Seringkali dia berpikir kenapa Tuhan sudah menyelamatkan saya dari gempa dan dari Palu. Dan kemudian pada peristiwa ini, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi pada diri saya? Karena dia tahu Tuhan punya rencana untuk dia mencari berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar dia. Untuk dia bisa membagikan tentang Tuhan. Untuk dia bisa mendoakan orang lain. Dia fokus untuk mendoakan orang lain lebih daripada untuk dirinya sendiri. Ketika dia sadar bahwa dia memiliki kekuatan untuk mendoakan orang lain, akhirnya dia meyakini bahwa Tuhan juga akan menyelamatkan dia. Saudara-saudara, kisah itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi saksinya di tengah dunia ini. Bukan hanya seorang pendeta, bukan hanya seorang hamba Tuhan, seorang teolog, tapi Tuhan bisa memakai siapa saja. Karena Roh Kudus itu bekerja kepada semua orang yang percaya. Seorang pilot kah? Seorang dokter kah? Seorang perawat kah? Yang berhadapan langsung dengan para korban. Mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberikan damai sejahtera, untuk membangun sukacita, untuk sungguh-sungguh memberdayakan orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita bersyukur dengan peristiwa Pentakosta karena Roh Kudus itu bekerja melalui banyak orang. Saudara dan saya saat ini dipanggil untuk kita tidak berdiam diri, untuk kita tidak mungkin mengeluh atau untuk kita tidak berpikir apalagi yang saya bisa lakukan. Justru Roh Kudus, biarkan dia mengalir dalam hidup kita. Biarkan dia sungguh-sungguh mempengaruhi diri kita. Persoalannya adalah bagaimana kita belajar peka untuk tunduk pada kehendaknya. Belajar peka untuk menyadari kuasanya. Supaya membakar kita. Supaya mendorong kita, supaya kita melakukan sesuatu yang menunjukkan kasih Tuhan, menunjukkan bagaimana Tuhan juga mempedulikan banyak orang yang ada di sekitar kita. Kalau saat ini saudara punya keahlian dan keterampilan tertentu, jangan simpan untuk diri sendiri, ajarkan pada orang lain. Agar orang lain juga punya kesempatan-kesempatan baru untuk melihat bagaimana Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup mereka. Ketika Anda memiliki kelebihan, lihatlah ada banyak orang yang kekurangan. Lakukan sesuatu untuk menolong, untuk berbagi. Supaya orang lain merasakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Saudara-saudara, hari Pentakosta adalah hari di mana kita diajak lebih peka akan karya Roh Kudus di dalam diri kita. Bukan hanya pada orang-orang tertentu, tapi pada semua orang yang percaya. Mari kita menghayati pekerjaan roh di dalam diri kita.
Bagaimana kita menjadi orang-orang yang tetap bersemangat, bagaimana kita menjadi orang-orang yang murah hati, bagaimana kita menjadi orang-orang yang sabar dan melakukan kebaikan dalam hidup untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Saudara dan saya dipanggil seperti para murid dan 120 orang lainnya untuk tidak berdiam diri. Mari kita melakukan sesuatu. Mari kita berbicara, mari kita melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan sukacita, membangkitkan damai sejahtera. Supaya ada banyak orang di sekitar kita boleh merasakan bahwa sungguh Tuhan itu menyapa mereka. Tuhan mau menyapa melalui saudara dan saya. Amin. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita menyatakan iman percaya kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kami bersyukur bahwa sungguh karya-Mu bagi kami adalah karya yang sempurna. Ketika Yesus naik ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, tapi Roh Kudus boleh bekerja di dalam kami. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, agar kami boleh menyadari karya Roh di tengah kehidupan kami. Kami boleh pekakan suaranya, sehingga kami boleh digerakkan, kami boleh dibakar, kami boleh didorong untuk boleh melakukan karya-karya yang mempermuliakan Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami berdoa bagi banyak orang yang terus bergiat di dalam pekerjaan-pekerjaan sosial, baik sebagai gugus tugas COVID-19 maupun para tentara, para polisi yang mengamankan banyak tempat, atau juga para medis yang bekerja di rumah sakit, para dokter, perawat, petugas-petugas di rumah sakit. Biarlah Tuhan menolong mereka semua, agar mereka diberikan kekuatan yang berlipat ganda untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk mengerjakan pekerjaan yang pada akhirnya bertujuan baik. Biar ya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong agar segala yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini boleh Tuhan sendiri campur tangan agar mendatangkan kebaikan. Karena itu ya Bapa, kami mau menyerahkan kondisi negeri ini, bahkan juga dunia ini, di tengah pandemi ini. Kami mohon biarlah ya Tuhan, kami boleh melihat segala sesuatunya boleh berangsur-angsur kembali seperti sedia kala. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong untuk para korban, orang-orang yang sedang terkapar di rumah sakit, yang sedang berjuang untuk kepulihannya. Biarlah Tuhan boleh campur tangan untuk mendatangkan kekuatan, kesehatan, dan kepulihan bagi mereka semua. Kami berdoa ya Bapa untuk orang-orang yang sedang juga mengalami kelemahan tubuh baik di rumah atau di rumah sakit. Biarlah Tuhan boleh menjamah mereka satu persatu,
agar mereka boleh mengalami kuasa Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Biarlah ya Tuhan segala sesuatunya boleh berada di bawah naungan kasih Tuhan yang besar. Sehingga sungguh kami mau menyerahkan pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang sedang berjuang menghadapi kenyataan-kenyataan yang mungkin tidak menyenangkan. Ketika mereka mungkin harus di PHK, ketika mereka harus menghadapi kesulitan di tengah pekerjaan mereka, di tengah penghidupan mereka, biarlah Tuhan yang boleh mencukupkan mereka dalam segala sesuatu. Tuhan yang boleh membuka jalan, membuka kemungkinan-kemungkinan baru, sehingga mereka boleh memiliki penghidupan yang layak. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menjadi penyelamat, gembala yang agung bagi jemaat kami satu persatu. Kami mau menyerahkan juga gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami merindukan kami boleh kembali berkumpul, berhimpun, beribadah bersama di gedung gereja. Kami mau menantikan saat itu dengan meyakini bahwa Tuhan akan memberikan waktu yang tepat. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh terus bertekun. Walaupun di rumah, walaupun berjauhan, kami boleh terus menerus sungguh mencari Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Karena itu kami mau menyerahkan hidup kami, keluarga demi keluarga, jemaat kami, bangsa ini, dan bahkan dunia ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita yang dapat kita kumpulkan di amplop, kemudian nanti bersama-sama kita bawa pada saat kita sudah dapat beribadah di gedung gereja, atau saudara juga dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar. Di Minggu Pentakosta ini, mari mengucap syukur karena penyertaan Roh Kudus yang memulihkan dan memberdayakan. Kita bersyukur untuk kesehatan dan kesempatan yang telah Tuhan berikan. Mari kita bawa persembahan kita dengan mengingat firman Allah seperti yang tertulis dalam 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah yang sempurna yang berasal daripada-Mu. Kau berikan nafas kehidupan, kesehatan, dan kecukupan dari hari ke hari. Biarlah persembahan yang kami beri, yang sesungguhnya berasal dari Engkau saja, boleh menjadi persembahan yang hidup. Pakailah untuk kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pribadi, keluarga yang mempersembahkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya, dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasa-Nya. Umat Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, berikanlah hidupmu untuk diperlengkapi menjadi hamba-Nya di tengah dunia ini. Perlengkapi kami, Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, berkaryalah untuk hadirkan damai sejahtera dimanapun engkau berada. Utus kami, Tuhan. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa mencerahkan hari-harimu. Kiranya Kristus menjadi sobat seperjalanan. Kiranya Roh Kudus memberikan kuasa dalam karya kasih sekarang dan selama-lamanya. Jemaat Agus Salim mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati.